Gimana sih caranya bikin rencana buat menangin hadiah Nobel? Atau mungkin hadiah Ig Nobel? Ini bukan cuma mimpi di siang bolong loh. Yuk, kita bedah bareng sebuah rencana induk yang super ambisius buat ngeraih salah satu dari dua penghargaan paling bergengsi di dunia sains. Semuanya berawal dari satu kalimat ini. Kalimat yang kedengarannya nekat banget kan? Tapi ini bukan sekedar omongan doang. Ini adalah titik awal dari sebuah perjalanan strategis yang keren banget, di mana kita bisa lihat gimana ambisi sebesar ini bisa dipecah jadi langkah-langkah yang nyata. Tentu pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya satu orang bisa ngejar dua penghargaan yang kelihatannya saling bertolak belakang? Nah, kuncinya tuh ada di pemahaman bahwa ada dua jalur yang sangat berbeda buat mencapai puncak. Masing-masing butuh taktik dan pola pikirnya sendiri. Oke, coba kita lihat bedanya. Di satu sisi, buat Ig Nobel, strateginya adalah ngerangkul semua yang aneh, lucu, dan nggak kepikiran. Di sisi lain, hadiah Nobel nuntut analisis data yang super ketat dan pemikiran kritis yang mendalam. Satunya tentang bikin ketawa, satunya lagi tentang analisis yang super serius. Beda banget kan? Yuk kita bedah jalur pertama, dunia Ig Nobel. Di sini aturan mainnya beda. Ini semua tentang seni menemukan penemuan yang pertama-tama ya bikin kita ngakak, tapi abis itu bikin kita mikir. Bener juga ya. Nah, taktiknya seru banget. Anda bisa aja berburu paper-paper ilmiah dengan judul yang aneh-aneh, nemuin sains di balik hal-hal sepele sehari-hari, atau bahkan nemuin sisi lucu dari statistik. Intinya, ini tentang nyari celah pengetahuan yang nggak pernah kepikiran sama orang lain. Ini soal ngelihat dunia dengan kacamata yang beda. Jadi, apa sih sebenarnya hadiah Ig Nobel itu? Simpelnya, ini penghargaan untuk pencapaian yang punya dua misi. Pertama, bikin ketawa, terus kedua, bikin mikir. Kombinasi unik inilah yang bikin penghargaan ini jadi istimewa dan beda banget dari saudaranya yang lebih serius, si Nobel itu. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua. Jalur yang ini lebih sepi tapi nuntut ketekunan luar biasa. Ini adalah strategi buat hadiah Nobel yang dibangun di atas fondasi penelitian yang super ketat dan tanpa kompromi. Kalau buat Nobel, pendekatannya jauh lebih metodis. Anda harus jago banget meta riset, pakai data buat nemuin pola perilaku manusia, bahkan sampai bisa ngebongkar penipuan ilmiah pakai analisis statistik. Ini semua tentang membangun fondasi pemikiran kritis yang kuat buat ngasilin karya yang dampaknya besar. Dan disinilah letak kuncinya. Mau itu nemuin humor dalam data atau ngebongkar kecurangan ilmiah, kedua jalur ini pada dasarnya ngelatih kita buat satu hal. Ngelihat dunia dengan cara yang nggak biasa, dengan perspektif yang unik dan kuat. Jadi pertanyaannya, gimana caranya ngejar dua tujuan yang beda banget ini secara bersamaan? Disinilah kejeniusan rencananya kelihatan, gimana dua jalur yang kelihatannya berlawanan ini justru bisa digabungin jadi satu perjalanan yang masuk akal. Rencananya dibagi jadi 4 tahap yang cerdas banget. Pertama, bangun dulu skill dasarnya, kayak meta riset. Kedua, pakai skill itu di bidang-bidang besar, kayak ekonomi. Ketiga, setelah fondasinya kuat, baru deh mulai berburu hal-hal yang aneh, lucu, dan mengejutkan. Dan terakhir, gabungin analisis mendalam tadi dengan selera humor buat ngejar keduanya sekaligus. Inti dari strateginya tuh cerdas banget. Metode riset yang super serius ala Nobel justru jadi alat terbaik buat nemuin materi yang aneh dan lucu buat Ig Nobel. Dengan kata lain, analisis yang paling serius bisa nuntun kita ke penemuan yang paling nggak serius. Keren kan? Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Kenapa rencana ambisius ini penting, bahkan kalau kita nggak lagi berburu penghargaan ilmiah? Jawabannya ternyata lebih dalam dari yang kita kira. Pesan utamanya sebenarnya ini, tujuan sebesar apapun, mimpi segila apapun, itu bisa dipecah-pecah jadi langkah-langkah yang nyata, strategis, dan bahkan menyenangkan. Ini adalah cetak biru buat ngubah ambisi raksasa jadi tindakan yang bisa kita kerjakan hari ini. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Apa Nobel Anda? Tujuan besar apa yang lagi Anda kejar? Dan gimana Anda bisa menerapkan pola pikir strategis ini, menggabungkan analisis yang serius dengan pendekatan yang kreatif untuk bisa meraihnya?